Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Gemar Online GSCA Piniel dan Anugerah Kemendung pada hari ini Rabu 21 Januari tahun 2026. Berkat firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lidah adalah organ otot di mulut yang mempunyai fungsi utama mengecap rasa, kemudian membantu berbicara, mengunyah, dan menelan makanan. Lidah kita tahu anggota tubuh yang kecil. Namun walaupun lidah suatu anggota kecil dari tubuh kita, mempunyai kuasa besar untuk membangun dan menghancurkan, dan juga dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sering kita dengar orang mengatakan lidah tak bertulang. Artinya lidah itu sulit untuk dikendalikan. Lidah seperti api kecil yang bisa membakar hutan besar. Yang benar bisa jadi salah, sebaliknya yang salah bisa jadi benar hanya karena lidah atau perkataan kita. Itu yang banyak terjadi saat ini. Dari lidah yang tidak dapat dikendalikan, sering keluar kata-kata kotor, seperti suka menggosip, fitnah, meremehkan orang atau merendahkan orang, bohong, marah, dan kata-kata kotor lainnya. Ini dapat menghancurkan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, menunjukkan betapa besar dampak perkataan kita. Apa yang kita ucapkan bisa terwujud. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Karena itu kita harus menjaga lidah kita. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, agar lidah kita tidak menghancurkan hidup kita, kita harus dapat menguasai perkataan kita. Mazmur 34 ayat 14 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita sering mudah tersulut emosi dan amarah ketika kita mendengar perkataan-perkataan orang lain tentang kita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang kotor yang dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan merusak suatu hubungan. Seharusnya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan, hendaklah kita menjaga lidah kita supaya kita tidak berdosa. Gunakan lidah kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, yang jujur dan benar, dan yang membangun, menghibur, dan menguatkan sesama, sehingga orang lain diberkati dari perkataan kita. Perkataan berasal dari hati. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Hati yang kotor menghasilkan perkataan yang kotor, sementara hati yang dipimpin Tuhan menghasilkan kata-kata yang baik dan membangun. Karena itu, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Jika kita penuh dengan
kasih Kristus, maka yang keluar pun akan penuh dengan kasih. Kemudian gunakan juga lidah untuk memuji Tuhan dan bersaksi tentang kasih-Nya. Mazmur 35 ayat 28 mengatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Dengan lidah kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Kita mau pakai lidah kita untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita boleh menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan gunakan lidah kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan dan menghibur sesama kita. Untuk kita memuji Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat mengendalikan lidah kita. Karena itu serahkan pengendalian lidah dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang akan memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga kita akan dapat membedakan kehendak Tuhan dan menghasilkan perkataan yang kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir yang saya mau berikan di dalam Matius 12 ayat 14 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari kita dapat menguasai lidah kita, supaya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun, menghibur dan menguatkan sesama kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan firman-Nya dan juga kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjaga lidah kami dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan dan menghibur. Kau kiranya yang menguasai hati dan lidah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menguatkan sesama kami, dan juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong setiap apa yang kami lakukan. Tuhan yang memberkati sehingga semuanya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.